Tantowi Yahya. Pak Dubes, selamat malam Pak. Selamat malam, apa kabar? Baik Pak Dubes. Pak Dubes, bagaimana sebenarnya posisi Indonesia di antara negara-negara Pasifik? Nah ini dia, selama ini kita belum terlalu banyak bermain di kawasan ini. Kita mengambil momentum keinginan dari Presiden Jokowi pada tahun 2018 yang lalu, di mana dia melakukan rapat terbatas kabinet, mengundang beberapa menteri, yang isinya itu adalah Indonesia harus lebih banyak berperan di kawasan ini dengan tangan di atas. Nah ini kan dalam sekali perintah ini, artinya bahwa kita harus meningkatkan presensi kita, dan kita harus banyak membantu negara-negara di kawasan ini. Nah ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan profil kita. Nah kita itu sesungguhnya punya modal ya, modal yang sangat besar, modal geografis, ketika 5 provinsi kita di kawasan timur itu secara geografis terletak di Pasifik, khususnya Papua. Papua Nugini itu adalah negara penting negara penting di Pasifik. Nah kalau misalnya Papua Nugini itu dianggap sebagai bagian dari Pasifik, ya kenapa tidak Papua di sebelahnya? Nah kalau Papua itu kemudian dipersepsikan juga sebagai Pasifik, maka Papua itu adalah Indonesia. Ya Pak Tantowi, tapi secara politik, ekonomi, dan sosial budaya begitu ya, persepsi... ras yang tinggal di Pasifik itu hanya 2, Melanesia dan Polinesia. Dua-duanya kita punya, yaitu saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, NTT, dan Maluku. Berbicara mengenai jumlah, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, ada 22 juta komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia ini. 13 jutanya itu ada di Indonesia. Di mana? Di 5 provinsi tersebut. Jadi fakta geografis dan fakta demografis ini membuat kita tak terbantahkan sebagai bagian dari negara-negara Pasifik, dan juga sebagai bagian dari komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia. Nah hanya saja kita itu selama ini kurang memanfaatkan kita sebagai bagian dari Pasifik ini. Kita selama ini selalu dipersepsikan sebagai Asia dan bagian dari komunitas Asia, karena kita selalu dipotret dari Samudra Hindia. Nah kita mulai saat ini ingin juga dipotret dari Samudra Pasifik. Nah kalau kita dipotret dari Samudra Pasifik, maka terbentanglah 5 provinsi yang tadi saya sebutkan. Sehingga dengan demikian ya kita ke depannya itu sedang berupaya agar Indonesia juga menjadi bagian dari komunitas yang semakin lama semakin penting dalam konteks geopolitik ini. Nah, itu kampanyenya yang dilakukan oleh Pak Dubes di sana ya Pak Dubes, di antara negara Pasifik, supaya Indonesia memang betul-betul dipotret dari sisi sebagai bagian dari Pasifik, seperti apa? Kita itu masuk melalui 2 pintu. Pertama adalah pintu budaya. Budaya kita, khususnya Indonesia bagian timur itu ya sama budaya mereka. Kalau saya lihat dari musik ya, musik itu musik Polinesia yang banyak dimainkan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita di Maluku, itu adalah musiknya orang Maori di Selandia Baru. Itu adalah musiknya orang Samoa, musiknya orang Tonga, ya. Kemudian musiknya orang Tuvalu, negara-negara di Pasifik ini. Kemudian musik-musiknya Papua itu sama persis dengan musik-musik di Vanuatu, musik di Solomon Islands, ya, karena memang mereka serumpun. Kemudian kita juga sebagai bagian dari masyarakat Austronesia, kita mempunyai persamaan kata-kata dalam bahasa kita, terutama dalam bahasa Jawa. Ya, banyak sekali persamaannya. Nah, inilah yang menjadi alat kita untuk mendekatkan diri. Saya sebut mendekatkan diri ke dalam komunitas ini. Nah, kemudian kita melakukan kerjasama, banyak sekali kerjasama di bidang ekonomi. Nah, pintu kita itu adalah pintu budaya dan pintu kerjasama ekonomi. Nah, Pak Tantowi, apakah negara Pasifik juga sudah melihat Indonesia sebagai negara yang penting, paling tidak sebagai jembatan, Indonesia sebagai jembatan ke Asia, ke Samudra Hindia, begitu? Seperti apa mereka melihat Indonesia, Pak?
Ya itu yang kita harus bangun. Itu harus bangun ya. Kita harus bangun profil kita di kawasan ini. Jika tidak, maka seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tidak akan dipersepsikan sebagai bagian dari mereka. Nah, jadi selama 3 tahun saya bertugas di sini sebagai duta besar untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga, serta 2 negara lagi akan segera diakreditasikan ke Wellington, yaitu Kepulauan Cook Islands, dan Niue. Kita terus membangun narasi-narasi ketika saya berbicara di depan akademisi, NGO, kemudian pelaku usaha, dan juga para pemerintah dan parlemen. Ini kita terus bangun selama 3 tahun ini untuk membuktikan bahwa Indonesia itu sesungguhnya adalah bagian dari Pasifik. Nah, sehingga kalau kita banyak berperan di kawasan ini menjadi relevan. Jika tidak, itu pasti akan menimbulkan pertanyaan, ini urusannya apa Indonesia ini kok banyak bermain di daerah kita ini. Nah, menariknya nih Mas Zaini ya, selama 10 tahun terakhir ini, Pasifik ini seperti menjadi rebutan dari negara-negara superpower tersebut ya. Pertama itu adalah Amerika. Amerika memang punya kepentingan di sini, dan itu dibuktikan dengan instalasi pangkalan militer yang ada di Hawaii dan kebenaran bagian dari mereka. Nah, di mana ada penguatan Amerika, maka Cina itu akan masuk juga ke dalamnya. Akibatnya Cina itu banyak sekali menanamkan pengaruhnya di sini, khususnya melalui bantuan-bantuan ekonomi dan kerjasama ekonomi. Saya bisa sebut hampir semua negara di Pasifik ini ada ketergantungan dengan Cina. Nah, kehadiran dari 2 superpower ini terus terang agak mengusik 2 saudara tua yang selama ini menjadi patron mereka, yaitu Australia dan Selandia Baru. Nah, kedua negara ini berlomba-lomba untuk menanamkan pengaruh juga melalui program yang namanya Pacific Reset untuk Selandia Baru, sedangkan untuk Australia namanya itu adalah Pacific Step Up. 2 program ini adalah 2 program payung yang isinya itu adalah komitmen bantuan dari kedua negara ini kepada negara-negara kepulauan. Nah, Indonesia itu adalah sesungguhnya tetangga terdekat kedua setelah Australia. Jika kita lihat peta ya, apa negara berikutnya yang dekat? Ya Indonesia, apalagi Indonesia bagian timur. Ya, kita itu kita share samudera yang sama dengan mereka. Nah, sehingga apabila kita tidak memainkan peran di sini, kita akan semakin ketinggalan ya. Dinamika yang berkembang di kawasan ini demikian hebatnya, sementara Indonesia itu bisa disebut kurang begitu hadir. Nah, kita tidak mau lagi mengulangi bukan saya sebut kesalahan ya, tapi kekeliruan cara pandang. Nah, oleh karena itulah kita demikian aktif, dan negara-negara di Pasifik ini sadar mengenai itu ya. Sadar bahwa Indonesia sedang merangkul mereka dengan cara yang berbeda dari Amerika, berbeda dari Cina, berbeda dari Australia, dan berbeda dari Selandia Baru. Keempat negara ini saya bisa sebut basisnya itu adalah bantuan-bantuan ekonomi. Nah, sedangkan kita memberikan bantuan, ya, tapi kita tentu saja tidak bisa bersaing dengan mereka. Apa yang kita berikan itu adalah akses pasar. Ini negara ini sumber daya alam mereka, baik masih berupa komoditas maupun sudah menjadi produk jadi, kan perlu pasar. Nah, mau dijual ke Amerika, mau dijual ke Cina kan kejauhan. Mau dijual ke Australia dan Selandia Baru pasarnya kecil, cuma 5 juta. Australia sama dengan Selandia Baru mempunyai kebijakan biosecurity yang sangat ketat. Nah, sehingga pasar harapan berikutnya adalah Indonesia. Tetangga terdekat berikutnya, penduduknya hampir 270 juta, ekonominya semakin lama semakin baik, daya beli itu semakin tinggi. Nah, sehingga kita menawarkan diri kita itu lebih sebagai pembeli dibandingkan kita sebagai penjual. Jadi kita menciptakan pasar buat mereka. Nah, pendekatan kita ini ya diterima oleh mereka, karena mereka perlu pasar. Ya. Sedangkan bantuan ekonomi itu bukan warna dari kerjasama yang kita tawarkan saat ini. Dan sudah ada yang masuk ke negara kita, Pak, ke pasar kita dari negara mereka produknya? Oh, ada. Begini, jadi
kita bikin terobosan, menurut saya ini terobosan ya. Pada tahun 2019 yang lalu, kita menginisiasi sebuah expo besar sekali yang belum pernah terjadi di kawasan ini, yang namanya Pacific Exposition. Nah, ini adalah expo perdagangan, ya, expo investasi, dan juga expo pariwisata. Jadi 3 kepentingan ini kita gabungkan menjadi di bawah satu payung yang namanya Pacific Expo ini. Nah, Pacific Expo ini adalah expo paling komprehensif yang pernah diadakan di Pasifik selama ini. Nah, tidak mudah bagi kita sebenarnya untuk mengeksekusi program ini. Pertama, kita pakai kata Pasifik, dan itu yang menyelenggarakannya Indonesia, negara yang selama ini tidak dipersepsikan sebagai bagian dari Pasifik. Kedua, kita menyelenggarakannya di Selandia Baru. Nah, bayangkan ya, Indonesia bikin event di negara orang di Selandia Baru. Mengapa di Selandia Baru? Ya tentu saja ya karena KBRI Wellington yang mempunyai inisiatif ini. Dan kedua, hub dari negara-negara Pasifik itu adanya di Selandia Baru. Dan populasi dari Polinesia terbesar di luar kampungnya itu adanya di Selandia Baru. Nah, sehingga ini yang menjadi fondasi atau alasan kuat mengapa Pacific Expo yang pertama ini diadakan di Selandia Baru. Alhamdulillah, selama 3 hari kita selenggarakan acara ini di Auckland, acara ini berhasil menarik kurang lebih 5.000 orang dan berhasil menciptakan transaksi 100 juta US dollar. Wah, ini kejutan bagi negara-negara Pasifik ya. Kejutan ini cara Indonesia gitu loh ya, dalam merangkul mereka, tidak memberikan uang, tidak memberikan bantuan yang besar ya, tapi kita memberikan pasar. Nah, di dalam expo ini 19 negara Pasifik kita undang, kita siapkan semuanya. Kita siapkan gedungnya, kita siapkan pavilionnya, ya, kita undang masyarakat, kita promosikan. Nah, mereka berdagang di situ. Nah, mereka berdagang, baik berdagang dengan sesama mereka dan juga berdagang dengan kita. Nah, yang menarik Mas Zaini, Indonesia di dalam Pacific Expo ini diwakili oleh 5 provinsi kita di timur itu yang kita sebut sebagai 5 provinsi Pasifik. Jadi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT itu masing-masing dapat stand. Jadi wajah kita di dalam Expo itu adalah benar-benar wajah Pasifik, bukan wajah Asia yang sebagaimana yang dikenal selama ini. Nah, dalam transaksi yang 100 juta US dollar itu termasuk perdagangan mereka ya dengan kita. Ya, kita juga masuk ke sini. Gitu. Jadi kita sudah mulailah ini. Nah, tentu saja ini proyek jangka panjang ya. Yang tidak bisa kita lihat hasilnya sekarang ini. Tapi kita harus mulai, dan kita sudah mulai. Baik, Pak Dubes. Pak Dubes, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam, Pak Dubes. Terima kasih Mas Edi untuk kesempatannya. Ya, demikian tadi pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Pak Tanto Yahya.